Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, bagaimana Pak Arif kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah Pak Zen, sehat walafiat. Gimana kabarnya Pak Zen hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat untuk menjalankan aktivitas Maaf, sehari-hari. Oke. iya Pak Gimana Zen. Pak Arif? Maaf, ini Pak, maaf mengganggu waktunya Pak Zen hari ini, Oh iya, Ge. nggak apa-apa. Gimana? Mohon waktunya sebentar, pengen ngomong-ngomong, pengen curhat lah sama Pak Zen hari ini. Iya Pak Arif, gimana? Kaitannya Ini tujuan, ada masalah apa Pak Arif? iya itu masalah tentang kedisiplinan siswa Pak Zen. Oh Itu iya. banyak sekali siswa-siswa itu datangnya terlambat gitu Pak Zen. Mm-mm. Terlambat di sekolah, kadang ya sampai hampir setengah 8 baru nyampe gitu Pak Zen. Iya. Jadi memang kedisiplinan siswa itu beda-beda Pak Arif. Gitu. Jadi anak-anak Iya, itu kadang ya nggak sama lah untuk masuk atau berangkat sekolah. Mungkin Pak Arif sendiri eh, kira-kira menilai hal itu sudah sudah pernahkah Bapak Arif itu menilai hal tersebut untuk kedisiplinan itu masalahnya kira-kira apa gitu. Itu pernah pernah kayak gini Pak. mengidentifikasi masalahnya atau pernah bagaimana? Iya, itu gini Pak Zen. Anak-anak itu kan kalau pagi itu berangkatnya ya hampir setengah 8 baru nyampe sekolahan itu Hmm, ada yang tak tanya masalahnya apa kok berangkatnya sampai siang kok baru nyampe sekolahan itu katanya ya bangunnya kesiangan katanya bangunan terus ada yang kesiangan, nunggu iya terus ada yang nunggu apa itu nunggu sarapannya dulu sarapan. katanya seperti itu Pak Zen. Jadi gimana ya? Kalau pagi itu kan saya kan datangnya lebih awal dari anak-anak, terus Hmm. saya pantau waktu kelihatannya kok kok apa itu berangkatnya anak-anak kok banyak yang agak siang yang gitu, gitu Pak Sen, kira-kira. Mungkin Pak Alif dia mengidentifikasi masalah tentang kedisiplinan siswa itu selain melihat atau hanya memantau itu selain memantau atau mengcross-check itu mungkin ada lagi mengidentifikasi masalahnya kaitannya dengan selanjutnya apa yang Pak Arif lakukan gitu untuk mengidentifikasi masalahnya. Iya, itu ya pokoknya intinya pertama ya dipantau dulu itu tak pantau, itu yang kedua tanya langsung ke siswanya Pak Zen, tanya ke siswanya Oh, kenapa kok datangnya terlambat seperti itu. Terus juga ada yang tanya ke orang tuanya. Saya tanya ke orang tua kenapa kok anaknya sampai terlambat datang ke sekolah. Jadi dari penjelasan-penjelasan mereka yaitu ada yang bangun tengah, ada yang nunggu sarapan, ada yang gimana terus kan kadang mereka kan nggak apa itu ya diantar sama orang tuanya gitu. Jadi nunggu orang tuanya selesai baru diantar gitu Mas ya. orang Kira-kira. tuanya pun banyak aktivitas di rumah gitu Pak Arif. Itu bisa jadi masalahnya Iya, masalah betul. keluarga ini dari bukan masalah pribadi. Mungkin ada masalah pribadi dari siswa sendiri atau malas dibangunkan atau bagaimana Ya, seperti itu ya mungkin ada. ya kadang-kadang seperti itu Pak Zan. Jadi siswa itu kadang tanya ya, Pak malas Pak kata itu katanya mungkin tadi malamnya katanya ya. Ini tadi malamnya karena dia apa itu tidurnya agak larut gitu ya. Tidurnya agak larut terus mereka bangunnya agak kesiangan terus dia juga malas, malas. Jadi bangun itu terus malas mau berangkat ke sekolah dipaksa sama orang tua itu terus dia itu sampai kan kesiangan gitu Mas. Jadi menurut Bapak Arif itu faktornya apa saja Pak Arif? Misalnya dari lingkungan keluarga atau dari mana faktor-faktornya untuk anak-anak kurang disiplin itu apa? Oh, oh iya.
faktor kesadaran dia Kesadaran diri kurang. dari kesadaran dia kurang, terus ditopang oleh apa itu, peran orang tuanya itu Hmm. harus istilahnya harus lebih gimana lah, cara Jawane ngobrak itu terus setiap Mudah. pagi untuk apa itu belajar untuk berangkat lebih pagi lagi agar tidak terlambat ke sekolah gitu. Kalau sudah seperti itu, mungkin Pak Arif yang bisa dilakukan berkaitan dengan masalah disiplin itu kira-kira ada rencana apa Pak Arif untuk berkaitan hal itu? Oh ya, itu kalau rencana saya itu saya punya program, Mas, dan punya program Iya. anak-anak itu nanti kita buatkan semacam aplikasi gitu, Pak. Aplikasi terus yang aplikasi absensi, Mas. Oh, berarti anak-anak Aplikasi absensi itu nanti menggunakan aplikasi absennya menggunakan aplikasi iya, gitu. terus aksesnya anak-anak itu pakai barcode yang per siswa itu, Pak Zen. Jadi siswa nanti rencana saya itu. Jadi pakai aplikasi itu. Terus yang kedua, mengoptimalkan apa itu piket untuk gurunya, Pak Zen. Piket untuk guru, nanti gurunya juga ada yang biasanya kan kalau pagi ada yang menyalami di gerbang gitu, Pak Zen, ya. Iya, Kalau iya. pagi, jadi tahu nanti biar lebih efektif lagi. Setelah nanti disalami, terus nanti dia akan absen di kelas gitu. Dan juga Jadi, apa itu nanti ini absennya langsung langsung nyambung ke spreadsheet gitu, Pak. Ke spreadsheet eh, gurunya masing-masing. Nanti langsung gurunya akan tahu siswa. online Pak ya Iya, gitu. iya online. Jadi dia akan langsung connect ke spreadsheet. Terus gurunya akan tahu bahwasanya siswa itu apa absen paginya itu jam berapa itu tahu, Pak. Oh iya. Jadi langkahnya apa rencananya Bapak itu membuat aplikasi untuk anak-anak peserta didik untuk menggunakan absen via online atau via barcode gitu. Dan Ya gitu. guru nanti dibagi untuk Mengalami menyalakan siswa. atau mengoperasikan hal itu, mengoperasikan. Atau kemudian langkah-langkahnya untuk membuat aplikasi atau langkah-langkahnya membuat absen secara barcode itu bagaimana, Pak? Ferry? Oh Menurut gini, Pak Zain, kalau Bapak? ya kalau absen itu saya kan akan membuat mungkin 1 atau 2 minggu ke depan Mm-mm. itu absennya selesai. Yang aplikasinya, Pak Zain, yang aplikasi. Mm-mm. Dan nanti setelah aplikasi itu selesai dan itu tidak langsung satu sekolahan satu, Pak Zain, tapi satu kelas satu supaya spreadsheet-nya tidak campur ke kelas yang lain. Jadi absensinya tidak campur. Kalau sudah seperti itu, nanti kita kumpul sesama Mm-mm. guru, terus setelah kumpul nanti kita beri pelatihan untuk mengoperasikan eh, barcode itu. Setelah teman-teman guru bisa terus mengoperasikan dan kita latih lagi untuk pembuatan barcode-nya, Pak Zen. Jadi ada pelatihan untuk mengoperasikan itu dan ada untuk apa pembuatan barcode itu. Oh, iya. Kira-kira seperti itu, Pak Zen, langkah-langkah Jadi saya. Jadi nanti ya, kira jadi langkah-langkahnya nanti teman-teman dilibatkan, untuk membuat ya, mengoperasikan hal itu atau oke, absen oke, barcode itu, oke, Eh, oke. untuk kedepannya nanti anak-anak gimana Pak? Untuk yang kelas rendah, tentunya yang kelas rendah itu Oh apakah iya, kesulitannya atau mungkin ada teknisnya guru bagaimana untuk mendampingi anak-anak yang kelas rendah? Kalau kelas tinggi biasanya kan untuk menggunakan ya mudah. Untuk kelas rendah gimana Pak? iya, iya. Ya itu rencana saya kalau kalau yang kelas rendah itu guru kelasnya kelas 1 sama kelas 2 lah yang mungkin kesulitan ya. Itu 2 minggu, mungkin 2 minggu ya setiap pagi itu Hmm. memberi
memberi penjelasan cara untuk Menggunakan itu aksennya. Jadi menyekainya, aksennya. ya, menyekainya di mana. Terus untuk yang kelas tinggi mungkin 1 minggu sudah cukup Pak Sen untuk belajar itu. Dan Iya, tabnya itu kan kita rencana saya itu tabnya itu punya tab Pak hmm, ya sekolah. apa itu? Iya, iya, di sekolah itu sudah punya Pak Sen. Jadi Oh iya, menggunakan eh, fasilitas sekolah yang sudah ada di iya, sekolah iya. itu Baik banyak itu. punya tab. Jadi Mhm. nanti per kelas itu Mhm. dikasih satu-satu tab, terus diinstal aplikasinya di situ, terus yang siswanya gitu, Pak. Dan yang siswanya itu berarti tiap hari bawa itu, bawa Bahwa barcode gitu Pak Zen. rapot itu ya. Dikasih, Mhm. ya dikasih kalung ya. Semoga ya itu semoga bisa Pak Zen dikasih barcode itu Iya. tiap hari nanti dia akan nyekan barcode di aplikasi di tab yang sudah ada di kelasnya masing-masing. Mhm. Selanjutnya Pak Arif mungkin karena akan mengaplikasikan absen menggunakan Pinjer menggunakan barcode tadi, mungkin Pak Arif apakah eh, langkah-langkah yang harus dilakukan mungkin dengan orang tua, mungkin ada komunikasi orang tua ataupun bagaimana kalau kaitannya dengan anak peserta didik dengan orang tua Pak Arif untuk menggunakan Oh, aplikasi ini. Gitu. iya ya. Untuk yang orang tua itu ya kita kasih tahu, tetap kita kasih tahu, Pak Zan. Kita kasih tahu bahwasanya mungkin ya 2 minggu atau 3 minggu ke depan aplikasinya selesai, terus kita kasih tahu bahwasanya mulai mama tanggal berapa lah, tanggal 20 atau tanggal berapa kita menggunakan absensi itu. Kita beritahu, ada istilahnya pemberitahuan di grup WA gitu kan ada ya Pak Iya. Zen ya, di grup WA kita kasih tahu bahwasanya terus setiap hari anak-anak dan putra-putrinya itu supaya membawa barcode itu. Jadi Iya. nggak bisa kalau nggak bisa kalau nggak bawa barcode itu nggak bisa. Nggak bisa Jadi ya. kita Jadi kasih tahu orang ya. tua harus ikut bertanggung jawab ini Pak G. Untuk bertanggung jawab Iya, agar peserta didik anaknya itu kerennya juga jangan lupa membawa apa itu kalungnya tadi barcode tadi ya untuk dilakukan absen. iya. Jadi orang tua harus ikut Jadi kan bertanggung jawab. iya. Jadi mungkin ya, terus apa itu kalau pakai kalau tiap pagi kayaknya lebih keren Mas Zen ya. Nah, Ada nilai tambah kerennya itu gitu ya nanti Mas Zen. kalau lupa kan berarti ketinggalan di rumah kan nggak bisa absen gitu gitu. Nggak bisa Jadi absen, jadi orang harus tua juga ambil. harus selalu mengingatkan untuk ikut bertanggung jawab dalam disiplinan ini. Itu salah satunya. Iya, iya, betul, betul Pak Zen. Hai, Untuk orang berarti rencananya ini Pak Arif melaksanakan rencana ini kira-kira eh, kapan, kemudian kalau sudah berjalan itu kira-kira mencapai skala 1 sampai 10 itu kira-kira sampai berapa skalanya Pak? ya, ya. Kalau Hmm. ini baru rencana ya Pak Iya, ya. Baru rencana kemungkinan ya 1 minggu ini saya apa itu pembuatan aplikasi, terus minggu berikutnya saya kumpulkan guru-guru untuk pelatihan pelatihan itu pemakaian aplikasinya pemakaian itu aplikasi, sama pembuatan pembuatan. ya sama pembuatan barcode-nya mungkin 3 minggu lah 3 minggu 2 minggu selesai itu nanti minggu yang ketiga kita sudah bisa mengoperasikan itu dan juga plus tadi ada yang jadwal piketnya guru untuk ya piket itu yang masang masang apa itu tabnya di kelas-kelas Di itu Pak Zen. kelas-kelas itu. Dan untuk skala ya dan untuk skala keberhasilan dari ini mungkin di 8 atau 8 sampai 9 9 ya. lah gitu. Di maksimal lah Pak ya. Ya, Nah, memang kaitannya iya, karena disiplinan itu juga penting Pak Arif. Jadi orang tua juga harus ikut tanggung jawab, terutama juga betul. guru. Guru juga penuh tanggung tanggung jawab harus tadi di jadwal piket gitu. Jadi Iya, semoga itu Pak saja Arif tapi. bisa terlaksana tentang kedisiplinan siswa tersebut agar anak-anak itu selalu disiplin dalam
berangkat untuk belajar di sekolah. Baik, Pak Oke, Arif. terima kasih baik. Oke, terima kasih Pak Sen nggih, atas apa ya? Ya Atas sama-sama, Pak Arif. ya, semoga apa yang menjadi rancangan saya bisa terlaksana ke depannya dan siswa-siswa Amin, amin. Ya, bisa lebih disiplin lagi. Terima kasih Pak Sen, terima ya kasih. sama-sama, Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.